Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah aset milik ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo. KPK menyebut penyitaan aset Rafael terkait dugaan pencucian uang. KPK sudah menyita sejumlah barang mewah dan uang tunai 32 miliar rupiah milik Rafael. Kini KPK terus menyelidiki aliran dana dan aset-aset yang diduga bersumber dari korupsi Rafael Alun. Kami pastikan ya ada beberapa informasi aset yang saat ini masih kami verifikasi lebih dahulu ya, karena kami harus pastikan aset-aset itu ada kaitannya langsung dengan tersangka RAT ini, ataupun ada kaitannya langsung bahwa ada kesengajaan dari RAT ini untuk membeli aset-aset dimaksud dalam rangka untuk menyembunyikan gitu ya, menyamarkan asal-usulnya yang diduga dari korupsi. Saudara, inilah sejumlah properti atau aset milik mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang disita KPK, yakni rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, kemudian kos-kosan 2 lantai di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, serta ada juga kontrakan di kawasan Meruya, Jakarta Barat. Dan selain properti, KPK juga menyita sejumlah kendaraan milik Rafael Alun Trisambodo, yakni 2 mobil jenis Toyota Camry, sedan Toyota Camry, dan Land Cruiser di kota Solo, Jawa Tengah. Tim penyidik juga menyita motor gede merek Triumph 1200 cc di Yogyakarta. Saudara, kita akan membahas penyitaan aset Rafael Alun bersama mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Selamat sore, Pak Saud. Selamat sore. Pak Saud, sejauh ini sudah cukup belum rumah dan kendaraan Rafael Alun yang disita KPK ini untuk membuktikan dia melakukan tindak pidana pencucian uang? Kalau lihat dari lamanya dia memegang jabatannya ya, saya pikir itu masih banyak yang disembunyikan lagi. Itu sangat common sense, ya kan? Kita umpamanya lihat aja tetangga kita gitu, yang kita bisa memastikan di tetangga kita kan yang dia pakai aja gitu. Tapi kalau koruptor kan nggak mungkin juga hanya yang dia gunakan, apalagi kalau yang dia gunakan cukup terlihat banyak di garasinya, di mananya, bisa jadi 10 kali lipat juga lebih dari yang kita lihat. Dan itu sudah terbukti ternyata disimpan di mana-mana, dan itu memang modusnya begitu. More than 10 times gitu, bisa jadi 10 kali lebih banyak dari yang kita lihat gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara bagaimana sebenarnya itu bisa menyelesaikan lebih baik, maksud saya lebih baik itu tentunya lebih adil juga, sehingga kemudian wisdom crowd yang ada ini ya kita harapkan juga, karena bagaimanapun wisdom crowd atau sosial media itu kita berharapkan mereka akan lebih, saat ini akan lebih bijak malah dari KPK sekalipun. Begitu. Pak Saud, kalau dari yang disita KPK kan itu mobilnya mobil lama ya, Camry-nya juga tahun tua, Land Cruiser-nya juga hardtop lama gitu Pak Saud. Itu kan tentu saja tidak sampai 1 miliar kalau kita hitung-hitung gitu. Ya iya, common sense-nya di situ. Nggak mungkin juga orang punya uang banyak cuma mau menderita gitu kan. Dia hanya collection, collection yang tua-tua itu mungkin hanya bisa juga nanti dia untuk jadikan aset, itu juga placing ya dalam kaitan money laundering, nanti kemudian dijual lagi, itu juga dalam kerangka itu. Jadi beberapa hari ini kan beredar ternyata rumah lebih banyak, bahkan katanya wawancara sudah sampai yang jaga rumah. Itu kan sudah mulai satu-satu lagi muncul. Itu yang kita harapkan wisdom crowd sekeliling kita, masyarakat media, untuk melihat tetangganya siapa, tanya-tanya gitu, supaya ini memang korupsi ini harus dikeroyok, nggak bisa juga diharapin oleh KPK yang sangat lemah saat ini, Mas. Artinya Anda meragukan KPK akan menelusuri harta kekayaan Rafael Alun sampai maksimal? Malah saya lebih respektif dalam deputi pencegahannya, saya lihat yang lebih intens. Ya, hari ini saya deputi pencegahan itu saya lihat sudah punya perspektif penindakan. Tinggal di penindakannya bisa ngimbangin nggak itu gitu ya kan? Ini yang saya khawatir, di penindakannya jadi sangat lambat dengan pakai justifikasi gaya lama,
2 bukti dan seterusnya. Oh ini tinggal membuktikan aja bahwa itu milik siapa barang yang kita curigai, ya kan? Dan jangan ada juga keraguan kalau kita bertanya ini milik siapa, buktinya bagaimana, itu kan sudah ada metodenya untuk membuktikan itu. Jadi saya lihat memang ini kita harus awasin terus sehingga kemudian kemajuannya lebih cepat. Oke. Sebab ini kan ada kaitan juga dengan 349T yang lagi ditangani Pak Mahfud, sehingga itu agar sinkron gitu, agar inspiring the people sama-sama dan memberi teguran juga kepada semua penyelenggara negara untuk kemudian tobat gitu loh Mas. Oke, Pak Saud, kalau kita berharap KPK kan melakukan pendalaman, tidak hanya Rafael Alun tentu saja. Kalau dari nilai gratifikasinya ada dugaan 32 miliar. Kenapa tidak didorong KPK untuk mencari siapa pemberi gratifikasi ini untuk mengembangkan kasus ini lagi? Ya itu sebenarnya di masa lalu saya selalu bahkan kalau ada orang memberi barang saja kita harus tanya gitu. Kenapa kamu waktu barang itu kamu diberi kok kamu terima walaupun dia laporkan ya kalau umpamanya gratifikasi ataupun pemberian barang. Jadi kan niat orang yang memberi itu. Jadi saya setuju bagaimana kita sebenarnya pemberi itu harus juga dikejar karena barangnya cukup banyak itu. Dan itu sudah bisa dibayangkan itu nggak datang dari satu orang dong. Nggak datang dari satu perusahaan, nggak datang dari satu company. Dan itu kalau umpamanya kita selidiki lebih jauh, nggak ada jaminan juga kalau yang ngasih 1 M itu kemudian kerugian negaranya bisa cuma sekitar 3-4 M. Bisa jadi juga bisa 1 triliun. Karena memang kan makin kenal biasanya harganya makin turun gitu, ada diskonnya. Itu sangat common sense gitu. Jadi bisa jadi ada perusahaan besar yang harusnya bayar pajak sekian karena sudah lama kenal dikasih diskon sama dia. Jadi ini kan analisis bisa jadi salah gitu. Tapi kecurigaan atau jangan-jangan ini menjadi sebuah seperti transaksional biasa itu memang teorinya memang begitu. Transactional cost ekonomi itu ya begitu. Jadi itu teori Pak Saud gitu. tadi barusan itu yang sesuai dengan 10 kali lipat kemungkinan nilainya lebih besar gitu Pak? Oh iya, itu pasti begitu. Apalagi kan sekarang walaupun pertumbuhan ekonomi kita tidak cukup baik gitu ya, tapi kan ekonomi itu berkembang. Praktis kan teksnya harusnya lebih banyak, penghasilan negara lebih banyak. Kan sudah kita lihat dulu pada tahun 2000-an hanya sekian triliun, bisa sekarang sekian triliun. Berarti di situ juga kan kalau kita ambil logika common sense yang sama, seharusnya ini bisa lebih banyak. Kalau lihat dari perilaku yang ini, jangan-jangan kita bisa sampai dari teks saja kita bisa mencapai 5.000 triliun dan kita nggak perlu ngutang gitu. Karena perilaku-perilaku yang kayak RAT ini kan banyak, ya kan? Bukan dia sendiri gitu. Makanya saya bilang kembali lagi, kita juga tidak adil kalau kita hanya membawa ke depan pengadilan RAT doang, yang lain mana? Kan begitu. Inilah kita harapkan KPK lebih berkembang. Dan Ibu Sri Mulyani lebih terbuka terhadap katakanlah terhadap Pak Mahfud MD untuk kemudian ini mengembangkan lebih lanjut dan mendorong KPK-nya gitu, karena memang ketika penindakan ya kita berharap kalau KPK nggak jalan nanti ya kejaksaan dan kepolisian tentunya begitu Mas. Oke Pak Saud, kalau kita kembali ke masalah TPPU-nya ini kan diduga juga melibatkan istri, bahkan tas-tas mewah puluhan, ada 70 sekitar tas mewah dari istri Rafael Alun ini disita, bahkan juga anaknya diperiksa sebagai saksi dalam kasus TPPU ini. Ini seharusnya KPK bisa mengembangkan lebih lanjut lagi ke keluarganya Pak Saud ya? Ya sudah sangat common sense ya, modusnya dia lakukan dengan banyak cara. Dia pakai semuanya. Semua orang yang dia percayai, mau anak, istri, itu kemarin di RT RW itu yang ada mobil dititipin Rubicon dan seterusnya, dia pakai itu. Karena memang udah rada enak juga mungkin ya, udah terlalu kebanyakan gitu. Jadi dia harus berinteraksi dengan orang banyak. Bentuk rumah, tempat kos, mobil, deposit, terus yang lain-lain itu harus didalemin karena common sense-nya dia ini udah terlalu lama gitu. Jadi saya pikir KPK kita berharap ini menyelesaikan ini, ngambil satu tempat seperti ini supaya memberi peringatan kepada yang lain beberapa tahun ke belakang selama dia menjabat, kemudian itu bisa dikejar. Jadi kalau dikatakan bentuk-bentuknya, ya memang pencucian uang itu begitu. Nanti tas itu kan bisa dijual lagi tuh. Harganya kan kita tahu tas yang seperti itu di pasaran juga tetap tinggi harganya. Belum lagi kalau kita lihat nanti umpamanya jam tangan dan seterusnya. Ini memang diperlukan waktu. Tetapi kita berharap
Kita berharap KPK melaporkan bila perlu mingguan kemajuannya, sehingga publik tetap percaya di tengah kepercayaan yang sangat tipis terhadap KPK saat ini. Oke, kalau Satgasnya yang dibentuk oleh Pak Mahfud, harapannya gimana Pak Saud? Ya, kita berharap itu nanti tetap link up dengan ini, dengan KPK. Dan saya lihat itu ada beberapa ahli di situ, ada Pak Yunus Hussein. Ya, saya pikir kalau Pak Mahfud bisa menginspirasi tim ini untuk kemudian konsisten, konsekuen untuk kemudian membangun Indonesia yang lebih bersih. Saya pikir ini pintu masuk. Saya lihat ada orang-orang hebat di situ yang menurut saya sementara ini saya masih percaya integritas mereka ya. Dan saya selamat juga buat tim itu. Dan saya pikir ini sudah mulai mereka juga perspektifnya penindakan, jangan perspektif pencegahan. Udah deh, pencegahan itu udah biarin aja model-model Pak Pala yang ngerjain. Kalau kita sekarang ini udah mulai perspektifnya penindakan. Dua bukti bahwa itu kan pencucian uang TPPU by name by address tuh jelas. Nggak mungkin nggak jelas tuh yang 349 triliun itu. Ya, kita tunggu KPK bagaimana aksinya ke depan. Terima kasih Saud Situmorang, ex-komisioner KPK sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih.